Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan mewawancarai untuk UMKM di bidang kuliner, yaitu dengan bernama Worth It ya Kak ya? Iya, betul. Oke, sebelum kita mulai wawancara, mungkin boleh diperkenalkan dirinya dulu Kak? Oke. Oke, sebelumnya nama aku Farisa Nurul Nafia, biasa dipanggil Ica. Aku sebagai pemilik Worth It, eh, lokasinya di Cinere. Worth It itu menjual aneka dimsum dan cireng, terus banyak varian lainnya. Di sini kita akan menanyai tentang 7 dimensi dari customer relationship management karena kan memang ini berhubungan juga ya dengan usaha khususnya di bagian kuliner. Kita kan pasti Kakak sehari-harinya berhadapan dengan banyak customer gitu ya. Nah, oke di sini kita akan mulai dulu untuk pertanyaan dari bagian HR-nya mungkin. Untuk yang pertama, bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab sehari-hari di Worth It, terus mulai dari pemilik, bagian produksi, hingga admin yang mengelola operasional online seperti Instagram dan GoFood. Kebetulan aku sebagai ownernya ya, kalau ownernya itu pastinya aku memperhatikan karyawan-karyawan aku dan pastinya target penjualan, terus mengawasi semua operasional yang ada di World ini, mulai dari outletnya dan produksi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara usaha ini memastikan setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya? Oke. Pastinya kalau itu kan harus ada SOP-nya ya, SOP tertulis dan mempunyai kalau kita tuh sebelum mulai kerja itu harus briefing dulu di awal. Tugas kalian hari ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, jangan sampai customer kecewa dan pastinya driver online tuh jangan sampai nunggu kelamaan. Karyawan di sini tuh ada 6, bagian produksinya ada 4 dan di outlet ada 2. Apakah usaha ini memiliki SOP dalam menjalankan operasional sehari-hari seperti proses produksi, pelayanan pelanggan, hingga pengemasan pesanan? Kalau SOP udah pasti iya ya, aku udah punya SOP bagian tertulis dan kayak produksi, pengemasan itu terus restock bahan-bahan baku, pengemasan pesanan udah pasti iya. Karena kan kalau misalkan nggak ada SOP-nya, kalau misalkan jatuh gimana? Untuk SOP pengemasan pesanan itu biasanya waktunya gimana tuh Kak? Kayak batas waktunya? Oh, oke. Pengemasannya paling lambat itu aku targetin maksimal banget 10 menit. Kalau bisa, kalau lagi nggak antri ya. Kalau antri kan pasti lebih. Jika terjadi kesalahan yang berdampak pada banyak pelanggan sekaligus, apa yang menjadi prioritas utama bagi usaha ini? Menjaga reputasi bisnis atau meminimalkan kerugian operasional? Mengapa? Pastinya aku dicek dulu nih apa yang bikin kerugian ini. Dan contohnya kayak menghentikan layanan dan menarik produk itu. Kenapa bisa terjadi ya namanya ini ya kadang kita kurang teliti dan pastinya aku kok langsung komunikasi sih ke pelanggannya. Kita komunikasi baik gimana solusinya dan pasti tanggung jawab. Berarti sebenarnya nggak ada prioritas utama ya, jadi Iya. sama-sama menjaga reputasi dan juga untuk meminimalkan kerugian tersebut dengan adanya komunikasi terhadap customer yang Iya, dirugikan. betul. Dan pastinya kita bertanggung jawab. Berarti langkahnya itu misalkan ada customer yang komplain nih Kak, terus itu langkah yang Kakak ambil tuh seperti apa? Pastinya aku tanya dulu nih kenapa uh, bisa terjadi misalkan kenapa kesalahan kepada ini apa namanya yang jaga outlet, dan kedua aku minta maaf dan pastinya minta solusi, kakak maunya apa nih, kan pasti gitu, kakak maunya gimana, aku tanggung jawab ya gini-gini. Ya udah paling itu aja sih kak. Berarti
sejauh ini belum ada sampai yang kayak gimana-gimana gitu. Oh, belum, alhamdulillah. Jangan sampai. Apakah usaha ini memiliki strategis atau program khusus untuk mempertahankan pelanggan agar tetap melakukan pembelian ulang? Kalau semisalkan ada, itu gimana Kak, cara pelaksanaannya? Kan aku tuh ada program di sini, ada kupon, punya kupon tuh. Kalau misalkan kalian beli di sini, kumpulin kupon 10 kupon bisa dapat gratis satu pangsit nyemek dari Worth It gitu sih. Jadi kan kakak-kakak pastinya, ayo kita beli lagi yuk gini. Ayo kita beli lagi yuk, kumpulin nih kan tinggal dua lagi nih. Misalkan tinggal dua lagi nih, ayo kita beli lagi. Pasti kan kayak buat ngumpulin si kupon itu, jadi balik lagi gitu. Nah, untuk strategi atau programnya ini selain itu ada lagi nggak? Kayak Gimana? misalkan selain programnya yang tadi kupon itu, kan ada lagi nggak kayak misalkan contoh dari marketing di media sosial? Oke. Kebetulan aku juga ada di Shopee Food ya. Shopee Food kan itu apa sih namanya, diskonnya gede-gedean banget. Dan di situ juga orang-orang pada bisa beli melalui Shopee Food. Jadi kan diskonnya besar. Dia lebih milih ya udahlah beli aja di Shopee gitu kan. Berarti sekalian campaign dari Worth It Eh, sendiri. iya betul. Terus kalau misalkan untuk yang kemarin itu Kak, aku sempat lihat yang Trans TV datang ke sini nggak? Itu maksudnya Oh iya betul, Trans 7. Trans 7 Iya, Trans 7. Trans 7 bikin lapar. Itu awalnya tuh aku nanya kan sama produsernya. Kak, kok bisa ya kita dilirik? Padahal kita tuh adanya di tengah-tengah kampung lah gitu, ibaratnya kampung, terus juga nggak ada makan di tempat gitu. Oh iya, karena kakak kan suka bikin konten ya, karena kita kebetulan nih foundernya itu Gen Z. Aku tuh Gen Z. Jadi aku tekan ini ke yang jaga outlet sama yang produksi, kalau bisa ayo kita ini yuk kita bikin konten terus-terusan supaya World itu dikenal sama orang-orang. Nah dari situ mungkin produsernya ngelirik kita ini melalui FYP di TikTok. Terus media atau teknologi apa saja yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan atau menerima pesanan? Ya apa aja pastinya karena kita ada outletnya ya, jadi pertama tuh tatap muka. Kedua karena di sini tuh sering antri, jadi aku lebih memudahkan customer deh. Aku bilang kalau misalkan kakak males antri, kakak bisa pesan melalui WhatsApp. Jadi bisa dikirim via Gojek atau yang lain-lainnya lah gitu. Terus yang kedua sama Shopee Food aja sih, gitu aja. Jadi menurut kakak tuh apakah penggunaan teknologi tersebut itu membantu meningkatkan pelayanan kepada pelanggan? Terus kayak kenapa? Oh iya pastinya ngebantu banget sih. Jadi kayak memudahkan mereka yang mau pesan di kita. Dan kendala kadang jarak kan ya. Misalkan jauh, dia pengen makan dimsum kita nih tapi jauh. Nah, adanya WhatsApp, adanya DM Instagram, adanya DM TikTok itu jadi memudahkan mereka untuk order di kita. Selain itu berarti juga ngebantu ini ya, ngebantu mereka tahu Worth It ada di mana. Taunya dari teknologi. Iya, ya, betul. Terus apakah usaha ini memiliki target waktu tertentu dalam melayani pelanggan? Misalnya saat membalas chat, terus mengonfirmasi pesanan atau menyiapkan makanan. Membalas chat itu maksimal 10 menit. Tapi kalau balik lagi sih, kalau lagi rame ya nggak bisa cepet-cepet juga. Paling kalau kalian mau cepet, ada yang beli nih misalkan mau cepet, ya datang langsung ke outletnya. Itu aja sih Kak. Jadi gimana usaha ini memastikan pelayanan kepada pelanggan itu tetap cepat, tepat dan konsisten, terutama saat pesanan sedang ramai? Harusnya sih menyediakan jumlah staffnya yang apa sih namanya, jumlah staff yang memadai ya. Harus ada standar waktu pelayanan dan pastinya membuat prosedur dari SOP-nya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana kakak ini bisa mengetahui kalau misalnya tuh pelanggan ngerasa puas sama produknya dan juga pelayanan yang diberikan sama kakak-kakak yang ada di outlet. Terus juga apakah kakak sendiri punya metode yang khusus yang
aplikasikan gitu untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan sehari-harinya? Kalau misalkan lihat kepuasan pelanggan itu pasti kan ngelihat dari ulasan sama rating. Itu udah pasti. Terus melihat tingkat pembelian ulang nih, misalnya repeat order gitu loh. Terus habis itu kalau misalkan ngelihat repeat order kan ngelihat juga ini Kak, apa sih, kayak rekomendasi dari pelanggannya nih. Misalkan bawa teman, misalkan Kakak nih, bawa lagi itu sih aku ngelihatnya. Selain dari kepuasan pelanggan, ada nggak untuk pengalaman dari kakak sendiri selama Worth It ini berdiri, itu ada kritik atau saran dari pelanggan, dan itu gimana perubahan atau perbaikan yang kemudian kakak lakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, khususnya dari customer tersebut dan juga untuk customer selanjutnya? Pastinya kan mendengar masukan ya, pelanggan misalkan kayak pelayanan yang lama, terus minta maaf, pastinya aku kan minta maaf ketidaknyamanannya, dan pasti evaluasi penyebabnya dan perbaiki proses kerja agar pelayanannya lebih cepat. Itu aja sih Kak. Ulasan yang dimaksud itu dari Google Review ya? Google Review, iya pastinya sih, iya. Terus dari rating ini ya, Shopee Food gitu Iya ya, betul. Jadi aku bales langsung minta maaf. Lanjut aku nanti pelayanannya agar dibenahi lagi gitu. Berarti sejauh ini untuk dari si customer ini sendiri nggak ada yang sampai Datang langsung ke outlet. iya Hmm. gitu kayak ngomong langsung. Oh, oke. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Ada tipsnya enggak tuh Kak untuk kayak kenapa sampai masa alhamdulillahnya Eh, customer tuh nggak ada yang sampai face to face ke Kakak untuk kritik eh, gitu? pastinya kan aku juga setiap hari ngecek produksinya. Produksi kan pasti yang kita cek itu awalnya kan produksi, karena kita semua produksi sendiri mulai dari dimsum. Kalau misalkan dimsum kayak ada rambut yang disalahin bukan mereka nih. Pasti awalnya si tim produksi ini. Kalau misalkan kayak keasinan ya, pasti kan ada tuh kayak rasa, karena kan diracik lagi kan sama mereka itu. Ya pastinya aku baru tegur yang kejaga outlet. Itu aja sih Kak. Oke, teman-teman, seperti itu untuk wawancara kami hari ini dengan owner yang langsung dari Worth It. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.